Pada episode sebelumnya, kita membahas bagaimana insiden yang diabaikan perlahan dapat membangun bencana. Kita melihat bahwa kegagalan besar jarang muncul secara tiba-tiba. Ia biasanya diawali oleh rangkaian kejadian kecil yang tampak sepele, yang tidak pernah benar-benar ditanggapi dengan serius. Sinyal-sinyal kecil itu muncul, lalu menghilang begitu saja karena tidak menimbulkan dampak langsung. Namun ketika tekanan meningkat atau kondisi berubah, akumulasi kejadian kecil tersebut tiba-tiba terlihat sebagai masalah besar yang sebelumnya tidak disadari. Namun ada satu pergeseran cara pandang yang sangat penting dalam memahami pola ini. Pergeseran yang membedakan organisasi yang mampu belajar dari pengalamannya dengan organisasi yang terus mengulang kesalahan yang sama. Perbedaan itu tidak selalu terletak pada kecanggihan sistem atau kualitas teknologi yang mereka miliki. Seringkali perbedaannya jauh lebih sederhana, yaitu pada cara mereka memaknai kesalahan. Di episode ini, kita akan membahas sebuah perspektif yang mungkin terasa tidak biasa di banyak organisasi, yaitu gagasan bahwa kesalahan sebenarnya adalah data emas. Dalam banyak lingkungan kerja, kesalahan hampir selalu diperlakukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Ia sering diasosiasikan dengan kegagalan pribadi, ketidakmampuan profesional, atau kelalaian dalam menjalankan tugas. Karena asosiasi tersebut, banyak organisasi secara tidak sadar membangun budaya yang alergi terhadap kesalahan. Orang berusaha terlihat benar sepanjang waktu karena takut kesalahan akan memengaruhi reputasi mereka. Masalahnya, ketika kesalahan disembunyikan, informasi juga ikut hilang. Kesalahan sebenarnya membawa pesan penting tentang bagaimana sistem bekerja di dunia nyata. Ia menunjukkan perbedaan antara rencana yang kita buat dengan realitas yang benar-benar terjadi di lapangan. Namun ketika kesalahan dianggap sebagai sesuatu yang harus ditutupi, organisasi kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam dunia penerbangan, pendekatan terhadap kesalahan berkembang dengan cara yang berbeda. Keselamatan penerbangan modern dibangun di atas pemahaman bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya bebas dari kesalahan. Bahkan pilot yang paling berpengalaman sekalipun tetap bisa membuat keputusan yang kurang tepat dalam situasi tertentu. Karena itu, sistem penerbangan tidak mencoba menciptakan dunia tanpa kesalahan. Sebaliknya, sistem tersebut dirancang untuk belajar dari setiap kesalahan yang terjadi. Setiap kesalahan, sekecil apapun, dianggap sebagai sumber informasi. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami mengapa kesalahan itu bisa terjadi. Apa yang terjadi sebelum kesalahan tersebut muncul, kondisi apa yang memengaruhinya, dan bagaimana sistem dapat diperbaiki agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan sistem keselamatan penerbangan berkembang secara konsisten dari waktu ke waktu. Pilot, kru kabin, teknisi, dan pengendali lalu lintas udara dilatih untuk melaporkan kesalahan atau kejadian yang tidak biasa tanpa rasa takut akan hukuman. Sistem pelaporan dirancang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang kejadian-kejadian kecil yang mungkin tidak terlihat penting pada awalnya. Alasannya sederhana. Yang lebih berbahaya dari kesalahan itu sendiri adalah kesalahan yang tidak pernah dicatat dan tidak pernah dipelajari. Dalam kepemimpinan organisasi, pendekatan seperti ini sering terasa tidak nyaman. Banyak pemimpin khawatir bahwa membuka kesalahan akan merusak kepercayaan tim atau membuat organisasi terlihat tidak kompeten. Ada kekhawatiran bahwa membicarakan kesalahan secara terbuka dapat melemahkan otoritas atau menimbulkan keraguan terhadap kepemimpinan. Namun dalam banyak kasus yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kesalahan dibicarakan secara terbuka dan diperlakukan sebagai bagian dari proses belajar, kepercayaan sering justru meningkat. Orang merasa lebih aman untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak lagi menghabiskan energi untuk menyembunyikan masalah, tetapi dapat fokus pada upaya memperbaiki sistem. Psikologi manusia sebenarnya bekerja dengan cara yang cukup sederhana. Kita tidak belajar hanya dari keberhasilan. Kita belajar dari perbedaan antara apa yang kita harapkan dan apa yang benar-benar terjadi. Perbedaan itu paling jelas terlihat ketika kesalahan muncul. Kesalahan adalah titik di mana asumsi diuji oleh realitas. Ia menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam cara kita memahami situasi yang belum sepenuhnya akurat.
Masalah muncul ketika organisasi hanya menghargai hasil akhir. Selama target tercapai dan angka terlihat baik, proses sering tidak dipertanyakan. Kesalahan kecil dianggap tidak relevan karena tidak memengaruhi hasil yang terlihat di permukaan. Padahal justru disitulah data paling jujur berada. Kesalahan menunjukkan di mana sistem mulai rapuh. Ia memperlihatkan di mana komunikasi tidak berjalan dengan baik, di mana prosedur tidak lagi realistis, di mana beban kerja terlalu berat, atau di mana keputusan diambil tanpa informasi yang cukup. Tanpa kesalahan, banyak kelemahan sistem tidak pernah terlihat. Organisasi yang matang memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak hanya mengumpulkan data dari laporan keberhasilan atau pencapaian target. Mereka juga menggali cerita di balik kegagalan kecil. Mereka ingin memahami apa yang hampir salah, apa yang sempat membingungkan, dan apa yang membuat seseorang ragu, tetapi tidak sempat menyampaikan kekhawatirannya. Dengan cara itu, organisasi dapat melihat realitas secara lebih utuh. Dalam proses ini, pemimpin memegang peran yang sangat penting. Jika pemimpin bereaksi secara defensif ketika kesalahan muncul, orang akan belajar untuk diam. Mereka akan menghindari pembicaraan tentang masalah karena takut disalahkan. Informasi penting akan hilang sebelum sempat dipahami. Jika pemimpin hanya mencari kambing hitam, kesalahan akan dikubur lebih dalam. Fokus berpindah dari memperbaiki sistem menjadi melindungi diri sendiri. Namun jika pemimpin menunjukkan rasa ingin tahu, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Ketika pemimpin bertanya dengan tulus tentang apa yang sebenarnya terjadi, kesalahan berubah menjadi sumber pembelajaran. Orang merasa lebih aman untuk berbagi pengalaman mereka. Percakapan yang sebelumnya terasa sensitif berubah menjadi kesempatan untuk memahami sistem dengan lebih baik. Dalam dunia penerbangan, keselamatan tidak dibangun oleh pilot yang tidak pernah membuat kesalahan. Keselamatan dibangun oleh sistem yang belajar dari setiap kesalahan yang terjadi, bahkan dari kesalahan yang tidak berujung pada kecelakaan. Kesalahan kecil menjadi bahan pembelajaran sebelum kesalahan yang lebih besar sempat muncul. Dalam dunia bisnis dan kepemimpinan, prinsip yang sama sebenarnya berlaku. Kesalahan adalah data emas. Bukan karena kesalahan itu sendiri sesuatu yang diinginkan, tetapi karena ia memberikan informasi paling jujur tentang bagaimana sistem benar-benar bekerja. Ia memperlihatkan realitas yang tidak selalu terlihat dalam laporan keberhasilan. Organisasi yang mampu belajar dari data ini biasanya memiliki satu keunggulan penting. Mereka tidak menunggu krisis besar untuk mulai berubah. Mereka sudah belajar dari kesalahan kecil sebelum tekanan besar datang. Dengan cara itu, mereka selalu selangkah lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas sebuah kebiasaan penting dalam dunia penerbangan yang jarang dibicarakan dalam kepemimpinan bisnis, yaitu mengapa pilot tidak langsung pulang setelah misi selesai. Kita akan melihat bagaimana jeda setelah tugas berakhir menjadi ruang untuk refleksi yang sangat penting, dan mengapa proses debriefing seringkali sama berharganya dengan keputusan yang diambil selama penerbangan. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang kesalahan sebagai data emas membuka ruang untuk melihat kegagalan dengan cara yang lebih jujur dan lebih konstruktif. Semoga episode ini bermanfaat dan memberi keberanian untuk belajar dari apa yang tidak berjalan sempurna sebelum ketidaksempurnaan itu berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dengan cara pandang seperti itu, kita bisa melanjutkan perjalanan ini ke episode selanjutnya.